Di hutan grizzly yang penuh bahaya, Su Heng bersama naga birunya harus bertarung mati-matian melawan seekor beruang buas, demi mendapatkan buah energi langka. Tapi, kemenangan itu ternyata hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Karena bayangan gelap seorang pencuri bertopeng muncul, membawa beast-beast mengerikan untuk merenggut semua yang sudah diperjuangkan. Sebuah pengejaran penuh maut pun dimulai, di mana setiap langkah bisa jadi akhir, dan setiap serangan bisa merenggut nyawa. Dan ketika harapan mulai meredup, muncullah seorang senior dengan kekuatan yang mengguncang. Namun di balik semua itu, sebuah rencana licik perlahan terungkap. Akankah Su Heng dan naga birunya selamat dari cengkraman musuh yang tak henti-hentinya? Atau justru, inilah awal dari tragedi yang lebih besar? Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan makin semangat menghadirkan kisah-kisah seru lainnya. Kalau udah siap, mari kita gaskan. Di atas cabang pohon raksasa, Su Heng dan seniornya Lin Zhen menyaksikan situasi yang kian mencekam. Beruang raksasa di bawah mereka tiba-tiba melepaskan kekuatan tersembunyi, aura liar yang seketika meningkatkan kekuatan dan pertahanannya. Lin Zhen jelas terlihat panik, menyadari bahwa naga biru milik Su Heng tampak belum siap menghadapi jenis lawan seperti itu. Namun Su Heng tetap memaksakan keyakinannya, seolah menolak keraguan, dan memilih untuk percaya pada naga yang menemaninya. Di bawah sana, jalan pelarian telah tertutup batang pohon yang berterbangan akibat benturan sebelumnya. Bayangan beruang raksasa menutup langit, menciptakan tekanan yang membuat napas semakin berat. Dengan raungan yang mengguncang, beruang itu melancarkan cakar besarnya, penuh keyakinan untuk merobek naga biru di hadapannya. Namun detik berikutnya, tubuh naga biru memancarkan cahaya ungu pekat, energi mengalir dari setiap sisiknya. Skill Devil Assault, Second Stage Speed, aktif kembali. Dengan gerakan secepat kilat, naga itu menghindar, membuat serangan beruang hanya menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Dari atas pepohonan, Lin Zhen masih diliputi keraguan, matanya tak lepas dari naga biru yang terus dikejar. Ia merasa kecepatan itu mustahil cukup untuk menghindari serangan, bayangan luka parah seolah sudah menunggu. Sementara itu, beruang ganas meraung dan melesat bagaikan badai. Skill Second Stage Onslaught meledak dari tubuhnya. Setiap langkah mengguncang tanah, mengejar tanpa ampun. Naga biru sempat melirik ke belakang, menatap amukan yang mendekat. Namun bukannya gentar, ia justru mulai merencanakan langkah berikutnya. Dengan hentakan ekor yang menghantam keras ke tanah, energi ungu meledak keluar. Skill Second Stage, Stubborn Stun, diaktifkan, membuat tanah bergetar hebat dan pilar-pilar runcing bermunculan, ditemani aura mengancam yang menyelimuti udara. Serangan kejutan itu meledak tepat di bawah beruang raksasa. Pilar-pilar batu menghantam tubuhnya tanpa ampun. Raungan marahnya pecah, tapi tak mampu menahan kekuatan yang mengurung sekaligus menghantamnya dengan keras. Tubuh besar itu terhempas, terpelanting ke udara lalu terguling berkali-kali. Benturan keras membuatnya menghantam batang pohon raksasa, hingga tanah bergetar menahan dampaknya. Dari kejauhan, naga biru menatap jatuh bangun lawannya, mengikuti setiap gulungan tubuh beruang yang tak mampu berhenti. Mata sang naga menyipit, lalu kilatan puas muncul di wajahnya, seolah ia menikmati kemenangan telak di hadapan lawan yang terkapar. Pertarungan berakhir dengan kejutan yang tak disangka. Lin Zhen terbahak, menganggap beruang raksasa itu terlalu bodoh, seolah tak percaya ada lawan semudah itu di hadapan mereka. Su Heng ikut tersenyum lega, tubuhnya masih tergantung di cabang pohon dengan satu tangan. Rasa syukur bercampur tawa kecil, menganggap kemenangan ini hanyalah keberuntungan yang berpihak padanya. Namun Lin Zhen segera teringat sesuatu. Energi spiritual Su Heng masih terlalu tipis, bahkan untuk sekedar membuat tubuhnya melayang. Dengan cepat, Lin Zhen bersiul panjang. Dari balik langit terbuka, seekor bis tipe udara menjawab panggilan itu. Blood-tailed Black-crowned Eagle, dengan sayap hitam yang menggetarkan udara. Burung raksasa itu meluncur, mencengkeram pundak Su Heng dengan kuat. Sayapnya mengepak, membawa tubuh Su Heng turun dengan aman dari ketinggian pohon. Begitu sampai di bawah, Lin Zhen masih saja memuji Su Heng. Menurutnya, pertarungan tadi adalah bukti kerja keras seorang murid yang mampu membesarkan naga hingga titik itu. Di hadapan mereka, beruang raksasa terkapar lemah, menjadi saksi nyata dari pujian tersebut. Tak lama,
Lin Zhen mengangkat tangannya. Segel tamer di tubuhnya berpendar hijau. Cahaya itu memanggil salah satu peliharaannya, Lotus Head, makhluk kecil berjenis rumput penyembuhan. Tubuh mungilnya berakar ke tanah, menyerap energi bumi, lalu memancarkan sinar hijau yang menenangkan. Aura penyembuhan itu segera meresap, perlahan menutup luka-luka pada tubuh beruang raksasa yang terbaring tak berdaya. Sambil mengawasi, Lin Zhen menjelaskan bahwa ini adalah aturan penting di hutan grizzly, setiap tantangan harus diakhiri dengan menyembuhkan lawan. Jika tidak, kawanan beruang lain akan segera datang menyerbu. Di sisi lain, naga biru Su Heng masih sempat tertawa puas, seakan mengejek lawan besar yang baru saja ditumbangkannya. Sementara itu, Su Heng menunduk hormat, mengucapkan terima kasih atas bimbingan seniornya kali ini. Ketika beruang itu akhirnya sadar kembali, matanya menyipit penuh emosi. Yang pertama kali dilihatnya adalah naga biru Su Heng dan Lotus Head yang seakan menertawakannya dengan puas. Amarahnya segera tersulut, raungan keras meledak dari tenggorokan, mata merahnya kembali berkilat marah. Namun sebelum kekacauan terulang, Lin Zhen turun tangan. Dengan tenang ia menegaskan bahwa pertempuran telah usai. Jika beruang itu masih ingin melanjutkan, maka ia harus menambahkan satu buah energi lagi sebagai taruhannya. Beruang itu terdiam, masih menyimpan bara kemarahan. Namun akhirnya ia memilih menahan diri, berbalik, lalu pergi dengan langkah berat penuh kekesalan. Su Heng hanya bisa menatap kepergian sosok raksasa itu. Kepalanya dipenuhi tanda tanya, heran kenapa beruang itu begitu saja pergi, dan apa yang sebenarnya terjadi dengan buah energi yang seharusnya diperebutkan. Lin Zhen hanya tersenyum tenang, menenangkan Su Heng dengan mengatakan bahwa jawabannya akan segera terlihat. Ia meminta mereka untuk mengikuti kemana beruang raksasa itu pergi. Di tengah hamparan hutan grizzly, beruang besar itu melangkah pelan. Di belakangnya, Su Heng, Lin Zhen, dan naga biru mengikuti dengan hati-hati, menunggu sesuatu yang tak mereka mengerti. Tak lama, pepohonan terbuka memperlihatkan pemandangan menakjubkan. Sebuah pohon energi menjulang, dipenuhi buah berwarna merah keemasan, bercahaya seperti bintang di tengah hutan. Naga biru Su Heng tampak kegirangan, matanya berbinar melihat kilau buah itu. Sementara beruang raksasa itu mendekat, lalu memetik salah satu buah dengan mulutnya. Namun ekspresi yang muncul justru penuh ketidakpuasan, seolah buah itu tak cukup menebus rasa kesalnya. Setelah memetik buah bercahaya itu, beruang raksasa meletakkannya di tanah, menyerahkannya pada naga biru. Namun yang terlihat justru membuat naga itu bergidik ngeri, buah berlumuran air liur, basah karena baru saja digigit dari mulut sang beruang. Rasa jijik langsung terpampang di wajah naga biru, sayapnya mengepak resah seolah ingin menjauh. Beruang raksasa malah tergelak puas, tawanya bergema hingga ia harus memegangi perut sendiri, senang melihat ekspresi lawannya. Di tengah suasana itu, Lin Zhen kembali menjelaskan aturan hutan grizzly. Setiap area dijaga seekor beruang, dan selalu ada pohon kecil yang menghasilkan buah energi. Tepat di pusat lingkaran pohon itulah harta berharga keluarga beruang tersimpan. Naga biru akhirnya keluar dari area lingkaran, membawa satu buah energi di mulutnya. Dengan wajah masam, ia menyerahkannya pada Su Heng. Su Heng menimbang buah itu, merasa ukurannya jauh lebih kecil dari yang ia bayangkan. Penuh rasa ingin tahu, ia bertanya bagaimana cara memanfaatkannya. Lin Zhen menjawab tenang, manfaat sejati dari buah energi hanya akan terasa setelah memakannya. Lin Zhen menjelaskan dengan tenang, bahwa setelah buah energi dipetik, kekuatannya akan cepat menguap. Tanpa metode pengawetan khusus, satu-satunya cara adalah memakannya segera, sebelum khasiatnya hilang. Dalam hati, ia kagum sekaligus iri, baru sekali mencoba, Su Heng sudah berhasil mendapatkan buah energi langka itu. Sementara itu, Su Heng menatap naga birunya, meminta agar segera memakan buah tersebut. Namun naga itu justru ragu. Wajahnya murung mengingat ejekan beruang yang menyerahkan buah itu dengan cara menjijikan. Dengan terang-terangan ia menolak, membuat Su Heng frustasi. Raut wajah naganya seakan mengejek, hingga Su Heng tak mampu menahan amarah dan kebingungannya sendiri. Dalam kepanikan, ia bahkan bertanya pada Lin Zhen apakah ada air untuk membersihkan buah itu. Seniornya sontak terkejut, heran apakah Su Heng benar-benar berniat mengupas dan memotong buah energi, alih-alih langsung memakannya. Kekalutan pun meliputi mereka berdua,
di tengah momen yang seharusnya menjadi anugerah kemenangan. Su Heng akhirnya menuangkan air dari botol milik Lin Zhen, membasuh buah energi itu hingga bersih. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan buah bercahaya itu ke arah naga birunya, yang langsung melahap tanpa ragu. Di sisi lain, Lin Zhen tetap tenang namun serius, suaranya syarat peringatan. Ia menjelaskan bahwa setelah naga menyerap buah energi beruang, mereka harus segera bersiap meninggalkan tempat ini. Jika terlambat, banyak energi yang akan terbuang percuma. Su Heng menatap dengan bingung, tak mengerti maksud dari persiapan yang dimaksud. Namun Lin Zhen tak memberikan jawaban langsung. Segel tamer di tubuhnya mendadak memancarkan sinar merah menyala, berbeda dari sebelumnya. Dengan lantang ia memanggil, dan dari cahaya itu muncullah makhluk baru, Owl Lion dan Rocknet Python. Dari sinar merah segel Lin Zhen, dua hewan buas muncul ke dunia nyata. Seekor Rock Python yang sudah dewasa, tubuhnya berliku penuh kekuatan, dan seekor Owl Lion, spesies berbahaya tingkat tinggi dalam tahap sempurna. Kedua makhluk itu segera bergerak, membentuk lingkaran penjagaan di sekitar naga biru Su Heng. Di tengah lingkaran sihir yang berpendar terang, naga itu mulai menyerap energi dari buah beruang, proses yang jelas tidaklah mudah. Su Heng menatap dengan kagum sekaligus cemas, menyadari betapa sulitnya proses penyerapan itu. Namun di balik kekhawatirannya, ia tetap menunduk memberi terima kasih pada Lin Zhen, bersyukur atas perlindungan yang diberikan. Lin Zhen hanya tersenyum singkat, menegaskan bahwa itu memang sudah menjadi kewajiban seorang senior. Ia lalu menjelaskan, buah energi tidak bisa diawetkan, terlalu terlambat bila menunggu sampai kembali ke pangkalan. Itu sebabnya, buah harus segera dikonsumsi di dalam hutan, di tengah ancaman yang selalu mengintai. Lin Zhen menambahkan, jika tak memiliki beast yang cukup kuat untuk berjaga, satu-satunya cara adalah mencari tempat tersembunyi. Lubang pohon, gua pegunungan, atau celah alam lainnya. Dengan tenang ia menutup penjelasannya, mengatakan bahwa Su Heng akan terbiasa setelah mengalaminya beberapa kali. Di dalam lingkaran sihir yang berkilau, naga biru Su Heng mulai merintih kesakitan. Tubuhnya menggeliat, napasnya berat, membuat Su Heng panik melihat penderitaan yang mendadak itu. Lin Zhen tetap tenang, menjelaskan bahwa energi misterius dari buah ini bekerja dengan cara yang berbeda. Ia mengubah tubuh biologis bahkan hingga ke lapisan sel, dengan kecepatan yang luar biasa. Respons stres seperti ini adalah hal yang wajar, karena buah energi beruang dikenal memiliki efek paling kuat di antara semua buah energi. Dari kaki naga biru, kulitnya mulai terkelupas. Aura keemasan memancar liar, membungkus seluruh tubuhnya. Kulit demi kulit terkoyak, berganti dengan semburan energi yang semakin besar, disertai erangan keras yang mengguncang hutan grizzly. Waktu pun berlalu. 13 hari telah terlewati sejak naga biru itu pertama kali memakan buah energi tersebut. Di antara pepohonan hutan grizzly, Su Heng melesat di punggung naga birunya. Selama 13 hari terakhir, ukuran naga itu tumbuh pesat, mendekati batas tahap pertumbuhan. Kekuatan, daya tahan, dan fisiknya kini tidak kalah dari puncak naga pada tahap pertumbuhan. Bahkan, ada momen di mana ia terasa melampauinya. Raungan lantang menggema ketika mereka berhenti di tebing, menandai kebangkitan kekuatan baru. Su Heng mulai menghitung, selama berada di hutan ini, naga birunya telah melahap 8 hingga 9 buah energi. Dari pola itu, ia menyadari sang naga kini memiliki bakat untuk memprovokasi dirinya sendiri, memicu potensi laten tanpa bantuan luar. Lin Zhen yang mendampingi tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tingkat keberhasilan Su Heng jelas di luar dugaan. Tampak Su Heng memeluk beberapa buah energi di dadanya, tersenyum lebar sambil menepukkan tangan dengan naganya, seakan merayakan hasil kerja keras mereka. Dalam kurun 13 hari, mereka sudah menghadapi sekitar 20 beruang. Tingkat keberhasilan mendekati 50%, suatu capaian luar biasa, meski pertempuran pertama hanyalah kemenangan beruntung melawan seekor beruang bodoh. Alasan sebenarnya dari keberhasilan tinggi itu ada pada keberadaan partner kecilnya, Treasure Hunter, yang selalu memberi kontribusi penting di balik layar. Selama ini, hampir semua beruang yang ditantang dipilih langsung oleh Treasure Hunter kecil itu. Itulah alasan mengapa Lin Zhen hanya memperoleh 1 buah energi dalam lebih dari 10 hari. Sementara naga Su Heng justru berhasil mengumpulkan 8 buah. Namun rahasia itu tetap tersimpan rapat. Untuk saat ini,
Lin Zhen tak akan pernah tahu sumber keberuntungan besar Su Heng. Di sisi lain, Su Heng kembali menunggangi naga birunya, berkeliling di langit hutan grizzly. Tiba-tiba, naga itu memberi isyarat. Ia merasakan keberadaan beruang yang sama, beruang dengan bakat menakutkan yang pernah mereka hadapi di hari pertama. Tanpa ragu, Su Heng mengangguk setuju. Keduanya meluncur cepat dari atas tebing. Angin menerpa tubuh mereka saat menukik ke arah sumber sinyal itu. Namun kali ini, Su Heng tak langsung menyerbu. Ia bersembunyi di balik semak, mengamati dari jauh. Dan yang ia lihat membuatnya tertegun. Beruang itu tengah bertarung sengit melawan seekor Armored Wolf. Armored Wolf, spesies berbahaya tingkat menengah, biasanya mendiami gua-gua gelap atau jalur tambang. Namun kali ini, keberadaannya di hutan grizzly jelas menandakan satu hal. Ia pasti milik seorang trainer. Saat Su Heng masih larut dalam pikirannya, sebuah suara asing terdengar lantang. Seorang pria bertopeng muncul, menyerukan bahwa Armored Wolf saja tak cukup. Dengan segel tamernya, ia memanggil makhluk lain, Heavy Armor Wolf, dan memerintahkannya untuk membunuh beruang itu. Seketika, makhluk raksasa itu muncul. Heavy Armor Wolf, evolusi sempurna dari Armored Wolf, tanpa kelemahan dan tergolong spesies berbahaya yang jauh lebih kuat. Kekuatan yang dimilikinya bahkan sebanding dengan predator tingkat atas, lebih menakutkan dari Red Fire Tiger milik Heiju. Su Heng terperangah melihatnya. Makhluk itu jelas dipelihara dengan sempurna, hingga mencapai tahap penuh, sesuatu yang jarang terjadi. Dengan raungan garang, Heavy Armor Wolf menerjang ke depan. Tubuhnya bagai peluru baja, menghantam beruang besar hingga darah muncrat, membuat lawan itu terguncang parah dalam sekejap. Tubuh beruang itu terpental keras, terhempas hingga jatuh ke dalam kolam di belakangnya. Su Heng dan naga birunya terkejut. Beruang grizzly yang dulu mereka hadapi dengan susah payah, kini tumbang hanya dalam satu hantaman Heavy Armor Wolf. Dalam keheningan, ingatan Su Heng melayang pada cerita saudara Huang di pos 7. Tentang kastil Black Lantern, sebuah kekuatan yang telah eksis di alam liar selama 100 tahun. Dalam proses panjang itu, konflik dan pertempuran tak pernah terelakkan, dan secara alami, musuh pun bermunculan. Musuh terbesar mereka dikenal sebagai para penjinak serigala. Menguasai Armored Wolf dan bahkan Heavy Armor Wolf, sama seperti bagaimana Black Lantern mengendalikan hutan grizzly. Meski wilayah kekuasaan mereka tak sebesar hutan ini, ancamannya tetap nyata. Kini, para penjinak itu muncul di hutan grizzly. Tujuan mereka jelas, buah energi beruang. Namun Su Heng heran, bagaimana mungkin mereka berencana melestarikan buah itu? Bahkan kastil Black Lantern sendiri belum menemukan metode sesat untuk mempertahankan energi di dalamnya. Tatapan Su Heng terhenti pada pria bertopeng itu. Ia melangkah mendekati pohon buah energi, lalu mengeluarkan sesuatu dari penyimpanannya. Sebuah suntikan berkilau di genggamannya, pertanda bahwa ia berniat melakukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Pria bertopeng itu akhirnya menyuntikkan jarumnya ke buah energi. Cairan berwarna merah perlahan tersedot masuk ke dalam tabung suntikan, seakan mengekstrak inti kekuatan dari buah tersebut. Su Heng terperangah, dadanya berdegup kencang. Tak pernah terpikir ada cara seaneh ini untuk memanfaatkan buah energi beruang. Namun keterkejutannya tak bertahan lama. Dari atas pepohonan, seekor makhluk terbang melintas cepat. Matanya menyapu tajam ke arah semak tempat Su Heng dan naga birunya bersembunyi. Su Heng langsung tersentak. Itu adalah Scout Beast. Tanda jelas bahwa persembunyian mereka telah terbongkar. Di sisi lain, pria bertopeng itu masih sibuk mengekstrak inti energi dari buah bercahaya di hadapannya. Cairan merah perlahan berpindah ke tabung suntikan, sementara tangannya cekatan memasukkan hasil panen itu ke dalam tas penyimpanan. Namun tiba-tiba, tubuhnya menegang. Sebuah peringatan samar membuatnya sadar akan sesuatu yang mengintai. Ia berdecak kesal, wajahnya mengeras. Sial, gumamnya penuh geram. Tak kusangka ada tikus yang bersembunyi di sekitar sini. Pria bertopeng itu tak ragu. Ia segera memerintahkan Heavy Armor Wolf untuk bergerak. Makhluk baja itu melesat gesit di antara pepohonan hutan Grey Bear. Tubuhnya lincah meski berlapis kekuatan mengerikan. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil menemukan target. Di kejauhan, Su Heng dan naga birunya sudah berusaha kabur, melesat sekuat tenaga menembus rimbunnya hutan. Dua kekuatan itu kini saling berkejaran.
Satu berusaha melarikan diri, sementara yang lain mengincar dengan buas, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Su Heng terus menoleh ke belakang, melihat bayangan buas Heavy Armor Wolf yang mengejarnya tanpa henti. Dalam hati ia bergumam, hanya seseorang yang benar-benar hebat mampu menjinakkan spesies berbahaya peringkat khusus seperti itu. Apalagi bisa masuk ke hutan grizzly sambil menyembunyikan identitasnya, jelas bukan orang sembarangan. Dengan tangan gemetar, Su Heng meraih alat komunikasi dari tas penyimpanannya. Ia berteriak panik, mengirim sinyal darurat, memohon bantuan karena keberadaannya telah diketahui hunter lain. Namun harapan itu langsung pupus. Layar alat komunikasi hanya berkedip singkat, lalu mati total. Baterainya telah habis, membuatnya benar-benar terputus dari bantuan. Su Heng terdiam sejenak, menyadari kebodohannya sendiri. Selama ini ia terlena, terlalu lama berada di pos pengumpulan, terlalu bergantung pada nama besar sang guru. Kini, saat bahaya nyata mengincar, ia sadar betapa kurang berhati-hatinya ia selama ini. Su Heng menggertakkan giginya, tekad membara di dalam dadanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, informasi penting ini harus sampai dengan selamat, apapun yang terjadi. Dari segel tamernya, Treasure Hunter kecil muncul, merayap ke pundaknya. Dengan mata awas, makhluk mungil itu mengawasi ke arah belakang, memberi tanda pada setiap gerakan musuh. Naga biru pun menambah kecepatannya, tubuhnya dipenuhi semburan aura ungu pekat. Energi itu meledak di sekelilingnya, mendorong langkah-langkahnya makin cepat, menembus hutan dengan keganasan luar biasa. Namun pengejar mereka tak mau kalah. Heavy Armor Wolf meraung garang, tubuhnya diselimuti aura merah membara. Di punggungnya, pria bertopeng bersiap, mendorong binatang buas itu untuk melesat lebih cepat lagi. Pria bertopeng itu melontarkan perintah dengan nada dingin, matanya menyala penuh niat membunuh. Ia memerintahkan Heavy Armor Wolf miliknya untuk mengerahkan skill pamungkas, mengejar Su Heng dan naga birunya tanpa memberi kesempatan lari. Serigala baja itu berhenti sejenak, cakarnya menghantam tanah, menimbang jalur buruannya. Aura merah menyelimuti tubuhnya, lalu tubuh kekar itu melesat bagaikan kilatan petir. Dalam sekejap, ia berubah menjadi bayangan yang nyaris tak tertangkap mata. Hanya jejak cahaya merah yang tersisa di belakangnya, tanda bahwa perburuan mematikan baru saja dimulai. Tak lama, bayangan pencuri itu sudah begitu dekat, hanya beberapa langkah di belakang Su Heng dan naga birunya. Kedekatan itu membuat jantung mereka berdegup lebih cepat, sadar bahwa bahaya nyaris merenggut mereka. Namun Su Heng tak menyerah. Dengan cepat, ia memerintahkan naga biru untuk mengaktifkan Devil Assault, speed tingkat 2, dan mengambil jalur penuh pepohonan sebagai perlindungan. Naga itu meraung lantang, sayapnya mengepak dengan kekuatan dahsyat. Tubuhnya melesat lebih kencang, menembus rimbun pepohonan yang menjulang. Akselerasi dari speed tingkat 2 memang tidak secepat Shadow Assault garis lurus. Tapi kelebihannya jelas, naga biru mampu bermanuver, mengubah arah dengan lincah, memanfaatkan rapatnya hutan untuk memperbesar peluang bertahan hidup. Dari belakang, suara pencuri itu terdengar dingin. Ia memerintahkan serigala lapis bajanya untuk menabrak pepohonan, menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Setiap hantaman membuat hutan grizzly bergetar. Runtuhnya pepohonan menimbulkan suara keras yang menggema, bagaikan genderang perang yang mengundang perhatian. Melihat itu, Su Heng justru tersenyum tipis. Ia tahu, suara gaduh itu pasti bisa memancing senior Lin Zhen datang ke arah mereka. Namun pencuri bertopeng semakin kesal. Meski hutan porak-poranda, Su Heng dan naga birunya tetap berhasil kabur dengan kecepatan luar biasa. Tak mau kehilangan buruannya, ia pun kembali mengaktifkan segel tamernya. Kali ini, dari dalam segel muncul seekor harimau putih dengan corak biru menyala. Beast tipe cahaya, sosok yang memancarkan aura suci namun mematikan. Pencuri bertopeng itu melompat gesit, meninggalkan serigala baja miliknya. Dalam sekejap ia sudah berada di punggung harimau putih bercorak biru, siap melanjutkan pengejaran. Sorot matanya tajam, penuh niat memburu. Ia segera memberi perintah agar harimau itu mengejar Su Heng dan naga birunya yang terus melesat di depan. Langkah sang harimau meledak dengan kecepatan gila, menyisakan jejak cahaya yang membelah hutan. Kilatan energi biru dan ungu kini saling berkejaran, semakin dekat, semakin menegangkan. Dan tak lama, pria bertopeng itu sudah hampir sejajar dengan Su Heng.
Harimau putihnya meraung, lalu mengangkat cakarnya yang dipenuhi cahaya menyilaukan. Skill mematikan, Beam Claw, meluncur deras, mengincar tubuh Su Heng tanpa ampun. Serangan mematikan itu hampir saja mengenai tubuh mereka. Namun naga biru milik Su Heng masih berhasil menghindar, meski kali ini sayapnya robek dan tubuhnya terluka cukup parah. Tatapan Su Heng mengeras. Ia sadar betul lawan di hadapannya adalah spesies bahaya peringkat khusus. Lightning Light Tiger, dan itu sudah berada di tahap sempurna. Ia bergumam, situasi ini tidak akan berhasil. Bahkan jika mereka tak tertangkap, luka yang mereka derita bisa fatal. Namun, sebuah ide liar terlintas di benaknya. Su Heng pun menoleh ke bahunya dan berteriak pada Treasure Hunter kecilnya. "Cepat, bawa kami menuju wilayah pemimpin beruang terdekat." Seketika, si Treasure Hunter pun menutup matanya, mulai memfokuskan inderanya untuk mencari arah. Semangat baru terpancar dari wajah Su Heng. Dengan keyakinan penuh, ia berseru agar mereka segera mencari pertolongan. Naga biru itu pun melesat cepat, sayapnya membelah udara, membawa mereka menjauh dari kejaran musuh. Namun kali ini Su Heng tidak ingin hanya kabur. Ia berteriak lantang, meminta naganya menggunakan skill Earth Spear Sacrifice untuk memberi perlawanan. Seketika, raungan keras menggema, dan ekor sang naga menghantam tanah dengan dahsyat. Dalam sekejap, bumi bergetar hebat, menimbulkan retakan yang menjalar cepat di belakang mereka. Dari dalam tanah yang bergetar, deretan batuan runcing menjulang ke udara. Ujung-ujung tajamnya melesat ke arah pria bertopeng dan beast miliknya. Namun pencuri itu tidak gentar. Dengan sorot mata tajam, ia segera memerintahkan Heavy Armor Wolf untuk menghancurkan semuanya. Raungan menggema keras. Tubuh sang serigala baja diliputi cahaya merah menyala, lalu menerjang lurus ke depan, meremukkan setiap batuan yang mencoba menghalangi langkahnya. Dengan tubuh bercahaya biru, harimau itu kembali melesat cepat menembus sisa debu dan reruntuhan. Langkahnya ringan namun bertenaga, setiap lompatan membuat tanah bergetar hebat. Di atas punggungnya, pria bertopeng itu tersenyum tipis. Matanya penuh keyakinan. Ia sama sekali tidak percaya Su Heng dan naga birunya bisa lolos darinya. Sementara itu, Su Heng menoleh ke belakang dengan tatapan serius. Ia tahu, perburuan ini belum berakhir, dan ancaman semakin mendekat dari detik ke detik. Kalau makin tegang, jangan lupa dukung dengan like dan subscribe supaya kisah ini terus berlanjut dengan lebih seru. Dari arah belakang, pria bertopeng itu masih terus memburu Su Heng dengan harimau kilat putihnya. Namun tiba-tiba, ia sadar kalau jejak Su Heng dan naga birunya lenyap begitu saja dari pandangan. Segera ia berteriak, memerintahkan harimaunya untuk melacak. Namun langkah sang harimau mendadak terhenti, tubuhnya bergetar hebat, matanya penuh ketakutan. Pria bertopeng itu pun heran, sampai akhirnya pandangannya tertuju ke depan. Dari dalam sebuah gua gelap, perlahan muncul sepasang mata merah menyala, besar, dan penuh aura mengancam. Seekor beruang pemimpin keluar, cakarnya menghantam tanah dan suaranya menggelegar hingga membuat hutan bergetar. Pria bertopeng itu langsung pucat, baru sadar kalau ia berhadapan dengan pemimpin beruang grizzly. Tanpa pikir panjang, ia berteriak panik, memerintahkan beast miliknya untuk segera kabur, sementara sang beruang pemimpin langsung melancarkan pengejaran. Dari sudut lain hutan, terdengar auman menggema begitu keras hingga kawanan burung beterbangan panik meninggalkan pepohonan. Su Heng segera menyadari bahwa pemimpin beruang mampu memanggil seluruh kelompoknya untuk menyerang. Tanpa token perlindungan dari gurunya, bahkan pemburu sekuat apapun tidak akan sanggup menghadapi gerombolan beruang grizzly. Ia pun segera mengambil keputusan, harus kembali ke markas dan memanggil senior Sueyu sebelum semua buah energi dirampas. Naga biru itu langsung melesat dengan kecepatan penuh, namun belum jauh, sesuatu di hadapan mereka membuat Su Heng terperanjat kaget. Su Heng berteriak kencang, meminta naga birunya segera menghindar dari serangan mematikan yang datang dari bawah. Sekejap kemudian, ledakan besar menghantam tanah, membuat naga biru itu terpaksa menukik tajam dan mendarat di dahan pohon raksasa. Namun, sebelum sempat bernapas lega, pria bertopeng itu sudah lebih dulu menghadang di hadapan mereka. Sambil tertawa sinis ia berkata, "Sungguh disayangkan, kau hanya beruntung bisa menghindar barusan." Su Heng menggertakkan gigi, rasa kesal memenuhi dadanya. Rencana yang ia susun sebelumnya gagal total, dan pencuri itu kembali menemukan mereka.
Dari bawah pepohonan, pria bertopeng itu menjelaskan bahwa harimau petir miliknya memiliki skill target Lockstar. Dengan kemampuan itu, meski Su Heng dan naga birunya kabur sejauh apapun, mereka tetap bisa ditemukan. Su Heng terkejut, baru sadar kalau pencuri itu ternyata punya skill pelacak. Pria bertopeng itu tersenyum meremehkan, sambil mengatakan strategi Su Heng memang cukup pintar. Memanfaatkan pemimpin beruang untuk mengulur waktu lalu kabur demi melapor, ide yang cerdas. Namun, bagi penjinak sekelas dirinya, memancing beruang idiot semacam itu sangatlah mudah. Ia melanjutkan dengan nada sombong, berbeda denganmu yang hanya bisa mengandalkan kada lemah sebagai beast. Tak butuh waktu lama, ia langsung memerintahkan harimau petirnya untuk menyerang dan membunuh Su Heng di tempat. Harimau itu meraung, lalu melesat cepat ke arah Su Heng dan naga birunya yang berdiri di atas dahan pohon besar. Namun, sebelum harimau petir itu sempat menerkam, tiba-tiba ia terhenti. Mata binatang itu membelalak kaget melihat naga biru Su Heng yang kini memancarkan energi ungu, dengan bayangan-bayangan naga mengitari tubuhnya. Itulah skill Dragon Power tingkat 2, sebuah kekuatan yang membuat lawan seakan terhimpit oleh tekanan naga sejati. Su Heng bergumam, Treasure Hunter miliknya mampu menggunakan ilusi, menipu pandangan lawan agar melihat naganya hanya sebagai kadal biasa. Lalu, dengan Dragon Power, meski tidak bisa menutupi seluruh tubuh, setidaknya cukup untuk mengulur waktu. Dan momen itu pun dimanfaatkan Su Heng sebaik mungkin. Dengan cepat, ia melemparkan bom asap buatan sendiri, yang ia racik dari limbah hitam pekat hasil ekstraksi. Ledakan keras pun meletus, menyelimuti area dengan kepulan asap tebal yang membuat pencuri bertopeng dan beast miliknya kehilangan pandangan. Naga biru itu langsung melesat keluar dari kepulan asap, memecah udara dengan kecepatan penuh. Su Heng di atas punggungnya berteriak, memaksa naga itu untuk terus berlari secepat mungkin, seolah ini adalah kesempatan terakhir mereka. Namun, dari balik asap yang menipis, tawa dingin pria bertopeng terdengar jelas. Ia mencibir, mengatakan bahwa usaha melarikan diri hanyalah sia-sia, karena hari ini Su Heng tetap akan mati. Dengan wajah penuh keyakinan, pria itu pun melesat bersama harimau petirnya. Ia berteriak lantang, memerintahkan agar Su Heng dibunuh lebih dulu. Baru setelah itu, naga biru miliknya akan dihabisi tanpa ampun. Su Heng yang berada di atas naganya tampak terkejut. Wajahnya pucat karena cakaran harimau petir sudah tepat di atas kepalanya. Hanya dalam sekejap, cakar tajam itu siap merobek dirinya. Namun tiba-tiba, cahaya merah menyala dari tubuh Su Heng. Segel tamer miliknya bergetar, dan kali ini aktif dengan sendirinya, memanggil kekuatan pelindung yang tersembunyi di dalamnya. Segel tamer itu pun meledak dengan cahaya merah, membentuk perisai api yang melindungi tubuh Su Heng. Serangan maut harimau petir gagal total, bahkan tubuh pencuri dan beastnya terpental ke belakang. Su Heng tertegun, lalu air mata haru keluar tanpa sadar. Ia berseru, "Guru, Fire Guardian bisa melindungiku. Kenapa kau tak memberitahuku? Aku hampir mati ketakutan." Di sisi lain, pria bertopeng itu terkejut bukan main, menatap cincin merah di jari Su Heng. Ia bergumam, kemampuan itu seharusnya hanya bisa dikuasai oleh spesies bahaya tingkat atas yang matang, dan cincin itu sangat langka di antara para penjinak. Bahkan aku tak memilikinya. Siapa sebenarnya kau? Su Heng yang panik langsung berteriak pada naga birunya, memaksa mereka untuk segera kabur. Namun, pria bertopeng itu tidak tinggal diam. Ia mengangkat tangannya dan mengaktifkan segel tamer lain, memanggil beast barunya dengan penuh amarah. Seketika cahaya putih membelah udara, dan dari segel itu muncul seekor singa gunung putih yang gagah. Matanya berkilat penuh niat membunuh. Melihat kekuatan baru musuhnya, Su Heng hampir putus asa. Ia berteriak kesal sambil berlinang air mata. "Sial! Berapa banyak beast yang kau bawa? Ini tidak adil." Pria bertopeng itu hanya menertawakannya dengan dingin. Ia berucap lantang, tidak peduli siapapun master di balik Su Heng. Ia bersumpah bahwa hari ini Su Heng pasti akan mati di tangannya. Langkah naga biru itu akhirnya berhenti, membuat pria bertopeng menatap sinis sambil mengejek. Ia bertanya, "Kenapa tidak lari lagi? Apa sudah pasrah mati di tanganku?" Namun Su Heng justru tersenyum licik, sambil mengangkat tangannya memperlihatkan seekor beast kecil. Ia berkata dengan nada penuh keyakinan, "Hei, kau pasti mengenal beast ini bukan?" Mata pria bertopeng itu langsung terbelalak,
karena ia menyadari bahwa itu adalah Green Hummingbird, beast pengintai milik Lin Zhen. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, sosok Lin Zhen sudah muncul dari dalam hutan dengan beast buasnya. Ia mendarat gagah tepat di hadapan mereka, dan dengan suara lantang ia berteriak, "Siapa yang berani menyakiti juniorku?" Di tengah hutan grizzly, ketegangan semakin terasa saat Lin Zhen berdiri menghadang pria bertopeng bersama singa putih buas di sisinya. Aura tajam memancar dari tatapan Lin Zhen, keyakinannya jelas. Ia datang bukan sekedar untuk menghalangi, tapi juga untuk mengakhiri pergerakan musuh itu. Su Heng yang berada tak jauh di belakang hanya bisa tercengang saat mendengar identitas pria bertopeng itu akhirnya terungkap. Ternyata ia berasal dari Sinfire Town, sebuah wilayah yang dijuluki sebagai Api Dosa, tempat berkumpulnya kekuatan besar yang sejak lama menjadi musuh bebuyutan Kastil Black Lantern. Berbeda dengan Grizzly Forest yang dikuasai para pemimpin beruang, Sinfire justru memiliki ikatan kuat dengan pemimpin serigala. Tak heran bila kekuatan utama mereka bertumpu pada beast tipe serigala, menjadikan mereka lawan yang berbahaya. Namun, alih-alih gentar dengan ancaman Lin Zhen, pria bertopeng itu hanya memperlihatkan senyum meremehkan. Ia yakin, sekuat apapun lawannya, Lin Zhen tidak akan mampu menjatuhkannya dengan mudah. Pria bertopeng itu meledak dalam tawa gila, dan tanpa ragu kembali memanggil beast miliknya. 3 ekor serigala buas muncul bersamaan, matanya merah menyala, siap mencabik lawan di hadapan mereka. Dengan penuh kesombongan, ia memerintahkan ketiganya untuk maju menyerang Lin Zhen. Baginya, ini saat yang tepat untuk melihat apakah lawannya masih bisa berdiri angkuh ketika maut sudah begitu dekat. Namun, Lin Zhen justru menyambut ancaman itu dengan senyum tipis. Ia mengangkat tangannya, segel tamer miliknya bersinar, dan dari dalamnya muncul sosok ular raksasa, Rocknet Python, diikuti bayangan Moon Shadow Leopard yang melompat gesit ke medan pertempuran. Pertarungan pun pecah, tabrakan antara dua kekuatan besar yang membuat udara di sekitar bergetar. Di tengah hiruk-pikuk itu, salah satu serigala musuh dengan tiba-tiba menerkam langsung ke arah Lin Zhen dari depan, membuatnya sempat terperangah oleh serangan mendadak itu. Su Heng yang melihat situasi berbahaya itu langsung menjerit panik, memanggil kakak seniornya dengan suara penuh kecemasan. Namun sebelum serangan serigala benar-benar mengenai, sebuah tinju raksasa yang diselimuti api merah menyala menghantam wajah sang predator dengan keras. Tubuh serigala itu terlempar jauh, menghantam tanah dengan keras hingga menimbulkan debu berhamburan. Pukulan tersebut begitu kuat, membuat seluruh medan seakan bergetar karena kekuatannya. Pria bertopeng itu melotot kaget. Matanya melebar tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Di hadapannya kini berdiri sosok humanoid berapi. Tubuhnya berlapis cahaya panas menyala, aura menekan yang menandakan kelasnya jauh di atas. Itu adalah Firehead Avatar, spesies bahaya peringkat khusus, yang hanya dimiliki oleh Tamers kelas atas. Su Heng tertegun melihat strategi matang yang disiapkan seniornya sejak awal. Bukan hanya memanggil Rocknet Python, tapi juga menggunakan skill Magic Stealth untuk menyergap musuh dengan sempurna. Matanya berbinar kagum, menyadari inilah kekuatan nyata dari seorang summoner dengan 5 atribut pet yang lengkap. Sementara itu, serigala lawan yang sebelumnya terhempas kini berdiri kembali, wajahnya hangus terbakar, namun masih melawan dengan auman menggetarkan. Pria bertopeng menatap kaget. Tidak menyangka Lin Zhen mampu memiliki Firehead Avatar, beast langka yang jarang sekali terlihat. Ia menggeram, menyalahkan agen informasi Sinfire Town yang gagal mendeteksi rahasia ini. Namun Lin Zhen hanya tersenyum santai, menatap tajam lawannya. Dengan nada meremehkan ia berkata, "Bila rahasia ini sampai terbongkar, bagaimana mungkin aku bisa membunuhmu hari ini?" Ucapan Lin Zhen hanya ditanggapi remeh oleh pria bertopeng itu. Dengan nada sombong ia berteriak, "Firehead Avatar ingin membunuhku? Itu mimpi di siang bolong." Ia menegaskan bahwa Heavy Armor Wolf miliknya adalah salah satu spesies bahaya peringkat khusus. Menurutnya, tak mungkin beast milik Lin Zhen bisa menaklukkannya. Seketika, ia mengangkat tangan dan memerintahkan serangan mematikan. "Line Shadow Assault!" teriaknya, membuat cahaya hitam melesat cepat ke arah Lin Zhen. Namun Firehead Avatar hanya tersenyum dingin. Dengan gerakan ringan, ia menghindari setiap tebasan bayangan serigala itu seolah bukan ancaman sama sekali. Firehead Avatar kembali mengangkat tinjunya yang membara. Dalam sekejap, pukulan api itu melesat dan menghantam wajah Heavy Armor Wolf dengan keras. Yang lebih mengejutkan,
Tangan api itu memanjang, seolah mengikuti targetnya. Serigala baja itu terhuyung, sementara Su Heng sampai berkeringat dingin melihat betapa kuatnya kakak seniornya. Namun pria bertopeng itu hanya terkejut sesaat. Ia kembali berteriak dengan nada meremehkan, "Sungguh kekuatan yang mengejutkan. Tapi, apa kau pikir bisa melukai Heavy Armor Wolf-ku hanya dengan itu?" Pria bertopeng itu segera berteriak, memanggil Heavy Armor Wolf miliknya. Dengan garang, serigala baja itu dilapisi kembali oleh lapisan armor hitam pekat, semakin kokoh dari sebelumnya. Namun Lin Zhen tidak gentar sedikit pun. Ia memerintahkan Firehead Avatar miliknya untuk meningkatkan kekuatan pukulannya. Tinju api itu kini berkilau bagai kristal yang menyala, siap melumat apapun di hadapannya. Melihat itu, pencuri panik dan langsung mengaktifkan skill bayangan serigala. Heavy Armor Wolf melesat dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak cahaya hitam yang membelah udara. Dua kekuatan dahsyat kini saling berhadapan. Tinju api yang membara melawan serangan bayangan hitam pekat. Benturan mereka memekakan telinga, seolah hutan ikut bergetar. Benturan demi benturan kembali terjadi. Api panas dan bayangan hitam saling bertubrukan. Setiap hantaman menghasilkan cahaya menyilaukan yang menerangi hutan gelap itu. Tak lama, suara dentuman keras mengguncang udara. Ledakan besar pun tercipta, mengguncang tanah dan membuat pepohonan di sekitarnya bergoyang hebat. Asap tebal mengepul, menyelimuti arena pertempuran. Seolah-olah seluruh hutan ikut terlibat dalam amukan dua kekuatan dahsyat yang bertarung tanpa henti. Ledakan besar tadi perlahan mereda, dan tampak sosok Firehead Avatar masih berdiri kokoh. Sedangkan Heavy Armor Wolf lawannya kini mulai bergidik ngeri, seolah menyadari kekuatan lawan yang jauh lebih tinggi. Pria bertopeng itu hanya bisa berdecak kagum, mengakui kehebatan Firehead Avatar yang mampu menguasai dua kemampuan pencerahan peringkat 6 sekaligus. Namun meski terkejut, ia tidak menyerah begitu saja. Segel tamernya kembali berkilau, memanggil keluar sosok mengerikan lainnya. Seekor Red Scale Beast berevolusi, dengan sisik merah menyala, muncul dari cahaya segel itu. Lin Zhen hanya menatapnya dengan dingin. Dengan nada meremehkan, ia bergumam, "Apa kau pikir, sampah seperti itu bisa menolongmu mengalahkanku?" Dengan senyum licik, pria bertopeng itu menatap dingin ke arah Lin Zhen. Ia tahu dirinya tak perlu menang, cukup menahan waktu, karena bala bantuan pasti akan datang. Tangan kirinya terangkat, memegang radio hitam. Suara angkuh keluar dari bibirnya. "Aku sudah kehabisan tenaga di sini, jadi, siapa di antara kalian yang tertarik untuk membunuhnya?" Hening sesaat memenuhi hutan grizzly. Namun kalimat itu seakan menjadi pemicu, pertanda bencana yang lebih besar akan segera datang. Pertarungan belum berakhir, justru baru saja dimulai. Akankah Lin Zhen dan Su Heng mampu bertahan melawan ancaman yang semakin membesar? Nantikan kelanjutannya di part selanjutnya, dengan pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan momen dari kisah epik ini. Terima kasih.